kita sudah stop lagi yang namanya boksit, stop boksit. Ini belum ada yang gugat. Padahal 80% raw material boksit, konsentrat boksit itu larinya ke Tiongkok. Ini sudah kita dapat musuh di Uni Eropa. Ini ada lagi nih yang gede juga. Moga-moga nggak gugat. Respon dari China ketika kemudian pemerintah Indonesia akan menghentikan ekspor bauksit-nya, seperti apa Pak Agung? Ya tentunya ada. Ya tentunya ada Mbak, dan justru ini sebagai momentum ya untuk China sendiri agar melihat Indonesia sebagai mitra untuk investasi secara berimbang ya dibandingkan mengambil bahan bakunya. Karena kalau masih dikuasai asing, begitu goyah sedikit makro kita keluar berbondong-bondong, goyah pasti. Ini upaya-upaya yang kita lakukan. Totalnya kita ada sekitar 10 ya, 10. Ke depan ada 10 smelter yang siap untuk menyerap input dari boksit yang selama ini dihasilkan oleh para perusahaan penambang yang sudah mengolahnya menjadi waste boksit untuk diolah di smelter menjadi produk alumina. Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dari industrialisasi boksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. Betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Pajak nggak kita dapat, kalau kita ikut memiliki dividen nggak juga dapat, royalti juga nggak dapat, ya ekspor juga nggak dapat, pembukaan lapangan kerja kita juga nggak dapat apa-apa. Inilah yang harus dihentikan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali bersikap tegas soal hasil perut bumi Indonesia. Sehabis melarang ekspor nikel yang menjadi sorotan dunia, Jokowi kembali melarang ekspor biji bauksit ke luar negeri per Juni 2023 mendatang. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba dan Batu Bara atau Minerba. Ternyata, Cina akan menjadi korban yang paling terpuruk dari kebijakan larangan ini. Pasalnya lebih dari 90% biji bauksit Indonesia diekspor ke Cina. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi mencatat, jumlah produksi biji bauksit Republik Indonesia mencapai 40 juta ton, di mana 6 juta ton hanya mampu diserap untuk kebutuhan refinery dalam negeri. Selebihnya yakni sekitar 35-36 juta ton diekspor ke Cina. Dari hasil ekspor biji bauksit Indonesia itu, industri Cina mempergunakannya untuk menghasilkan produk antara atau intermediate produk alumina dalam bentuk smelter grade alumina atau SGA dan chemical grade alumina atau CGA, yang kemudian dapat diolah kembali menjadi ingot aluminium dan bahan-bahan kimia untuk menghasilkan produk-produk manufaktur lainnya seperti blok mesin kendaraan, konstruksi, peralatan rumah tangga. Ekspor biji bauksit ke Cina sudah berlangsung puluhan tahun. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa larangan ekspor bauksit ini akan merugikan Cina. Merasa kapok karena terus memperkaya negara lain dari hasil perut bumi negeri sendiri menjadi alasan Jokowi berani tegas mengambil langkah ini. Pasalnya, pelarangan ekspor bauksit ke luar negeri ini sebagai upaya Indonesia mendapatkan nilai tambah dari hasil ekspor. Maka dari itu Jokowi menekankan supaya industri di dalam negeri bisa mengembangkan hilirisasi bauksit. Meskipun nantinya larangan ekspor biji bauksit ini akan menghilangkan devisa hasil negara mencapai antara 1 sampai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat tergantung kepada harga pasar global. Namun dalam catatan Jokowi, kelak dari hasil penyetopan ekspor biji bauksit dan pengembangan hilirisasi bauksit di dalam negeri, pendapatan negara akan mengalami kenaikan yang signifikan
menjadi kurang lebih 62 triliun rupiah dibandingkan pada tahun-tahun ini yang mencapai 21 triliun rupiah. Dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kepmen ESDM nomor 301.k/MB.01-MEM.B/2022 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batu Bara Nasional tahun 2022-2027 disebutkan bahwa komoditas bauksit menjadi peringkat ke-6 dunia atau setara dengan 4% cadangan di dunia. Tercatat total sumber daya bauksit mencapai 6,6 miliar ton biji dan 1,1 miliar ton logam, dengan cadangan 3,2 miliar ton biji dan 520 juta ton logam. Bahkan bauksit ini juga memiliki wilayah yang belum dieksplorasi atau greenfield. Adapun berdasarkan daya etalase Minerba, antara lain wilayah greenfield bauksit di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat atau Kalbar. Melalui dua kebijakan ini saja dunia semakin terbuka alias melek matanya bahwa Indonesia tidak bisa disetir seenak jidat negara-negara kapitalis itu. Nyali dan keras kepalanya Jokowi kini semakin dirasakan kalau sudah berurusan dengan kebijakan dalam negeri yang dinilai Jokowi lebih merugikan negeri ini, meski yang dikeruk adalah sumber daya alam kita sendiri. Nilai ekonomi dari kebijakan itu jauh melebihi keuntungan ketika kita hanya menjual mentahannya. Ini belum bicara soal terserapnya tenaga kerja dalam proses pengolahan lewat smelter, juga bagaimana nantinya SDM kita semakin mampu mengolah lewat proses pembelajaran dan alih teknologi dari proses pembelajaran tenaga ahli dari negara lain. Nah, efek dari keberanian Jokowi ini seharusnya membangunkan para kepala negara lain, terutama yang tergabung dalam KTT ASEAN, di mana Indonesia tahun ini menjadi ketuanya. Kobaran semangat untuk berdikari, menolak disetir negara lain, cerdas dalam berdagang, serta keinginan memanfaatkan SDA guna kepentingan rakyat lewat keuntungan yang diperoleh harusnya menjadi semangat yang sama bagi negara-negara ASEAN juga. Kita bersyukur punya presiden seperti Jokowi. Kini harapan sekaligus PR besar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memilih penerus Jokowi yang akan meneruskan setiap legasi dan keberanian beliau. Juga kerinduan untuk membuat bangsa ini maju, berdaulat, mandiri, dan bila perlu konsisten melawan kekuatan asing yang hendak merugikan bangsa ini.